Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Mikrobiologi Terapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peran mikroba dekomposer selulotik dari sarang rayap dalam menurunkan kandungan selulosa limbah pertanian yang berselulosa tinggi. Berikut merupakan nama anggota dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam latar belakang. Jadi pada latar belakang ini menunjukkan bahwa petani itu lebih suka memakai pupuk organik, pupuk non-organik, kimia dibandingkan daripada pupuk organik. Nah, dengan ini petani itu menganggap bahwa pupuk ini lebih efisien dibandingkan dengan pupuk organik. Dengan adanya alasan petani ini menyebabkan lahan pertanian itu mengalami penurunan kuantitas dalam unsur hara yang seharusnya dijadikan tanah untuk tumbuh menjadi lebih subur. Di sisi lain, pemanfaatan sumber unsur C organik seperti limbah pertanian yang memiliki lignum selulosa pengurai selulosa itu digunakan mikroba untuk memproduksi selulosa dalam pengoptimalannya. Nah, adapun itu untuk alternatif lain dapat kita temukan pada gundukan tanah rayap yang berasal dari kotoran rayap yang direkatkan satu dengan lainnya menggunakan air liur. Bahan organik mentah seperti kadar C atau N yang tinggi itu akan berdampak negatif apabila diberikan ke tanah secara langsung. Hal ini dikarenakan mikroba itu akan menggunakan nutrisi tersebut untuk tumbuh, sedangkan seharusnya unsur hara tersebut itu dijadikan tanaman untuk pertumbuhan, bukan mikrobanya. Dengan adanya latar belakang ini, kita ingin melakukan pengkajian dekomposer terhadap optimalan proses degradasi bahan organik sehingga pertumbuhannya menjadi lebih maksimal. Berikut merupakan rumusan masalah, yaitu bagaimana cara untuk menurunkan kandungan selulosa limbah pertanian yang berselulosa tinggi dengan memanfaatkan peran mikroba dekomposer selulolitik dari sarang rayap. Next. Kemudian yaitu tujuan untuk mengkaji dekomposer yang mengandung konsorsium mikroba selulolitik dari sarang rayap yang diaplikasikan pada limbah pertanian berselulosa tinggi sehingga dapat menurunkan kandungan selulosa bahan kompos dan mempercepat proses degradasi bahan organik. Nah, berikut merupakan manfaat, yaitu dapat mengetahui dan mengkaji peran mikroba dekomposer selulolitik dari sarang rayap dalam upaya menurunkan kandungan selulosa limbah pertanian yang berselulosa tinggi. Selanjutnya yaitu metode. Tahap awal adalah melakukan isolasi mikroba selulolitik. Mikroba diisolasi dari sarang rayap dengan menggunakan media selektif yang mengandung CMC atau selulosa. Mikroba yang diisolasi meliputi jamur dan bakteri selulos. Selanjutnya dilakukan uji kemampuan mikroba dalam mendegradasi selulosa melalui uji zona hambat. Kemudian isolat mikroba yang terpilih dibuat biakan murninya pada agar miring nutrien agar dan potato dextrose agar. Selanjutnya membuat starter mikroba dekomposer pada media cair berisi molase 3% dan juga 0,2% yeast extract. Terakhir starter diinkubasi dalam sekar 120 rpm selama 72 jam. Next. Bisa di next. Oke. Selanjutnya yaitu dilakukan percobaan dengan metode rancang acak lengkap dengan 3 pengulangan, di mana inokulan isolat mikroba selulolitik diaplikasikan pada media kompos yang berisi dedak 10 kg, kotoran sapi 100 kg, dan juga limbah pertanian yang terdiri dari cacahan jerami, ampas tahu, dan tandan kosong. Kuantitas bahan kompos yang dibuat masing-masing perlakuan adalah 1 meter kubik. Kemudian isolat mikroba diisolasi pada media dan proses pengomposan dilakukan selama 1 bulan dengan metode indoor. Adapun parameter yang diukur adalah kadar air, C, N, dan selulos. Next. Jadi yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Next, untuk yang pertama adalah dari hasil dan pembahasan terkait kadar air, C karbon organik, nitrogen organik, dan C per N awal bahan kompos. Berikut adalah tabel mengenai kadar air, C, N, dan C per N awal bahan kompos. Inkubasi, pemotongan kompos, dan juga pengadukan. Nah, bahan utama kompos berupa jerami, ampas tebu, dan juga TKKS mengandung atom C organik yang relatif tinggi. Nah, penambahan dedak dan kotoran sapi terbukti mampu menurunkan kandungan C per N dan meningkatkan nitrogen organik pada bahan kompos. Nah, bahan TKKS yang masih mengandung minyak sawit dapat menghalangi proses aktivitas degradasi mikroba selulolitik sehingga cairan TKKS perlu dicuci terlebih dahulu dan juga dijemur selama 3 hari sampai tidak terlalu basah maupun tidak terlalu lembab. Selanjutnya adalah mengenai suhu kompos. Next. Untuk komplit adalah mengenai kompos sebelum dicampur itu berkisar 29 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Kemudian setelah diinkubasi pengomposan, kompos relatif meningkat lebih tinggi. Nah, peningkatan suhu tersebut menandakan adanya aktivitas mikroba selulolitik yang merombak bahan lignoselulosa dari limbah pertanian. Nah, pada 3 minggu setelah pengomposan, suhu kompos jerami mengalami penurunan, sedangkan suhu kompos lain masih meningkat. Hal tersebut diduga karena aktivitas mikroba termofilik yang disubstitusi oleh mikroba mesofilik. Next.
Bisa di next lagi. Next lagi. Baik, berikutnya adalah kandungan C, N, C per N, dan selulosa kompos. Syarat mutu kompos atau pupuk organik yang baik menurut Permentan nomor 70 tahun 2011, yaitu kandungan C organik minimal 15% dan C per N sebesar 15-25%. Dan pada tabel 3 berikut disajikan kandungan C, N, C per N, dan selulosa berbagai kombinasi kompos setelah 30 hari masa inkubasi. Next. Berikut adalah kandungan C dan N. Setelah 1 bulan proses pengomposan, kompos dengan bahan utama jerami mengandung C organik di bawah standar Permentan, yakni di bawah 15%. Sedangkan kompos ampas tebu dan TKKS memenuhi standar mutu pupuk organik Permentan. Kompos yang diberi dekomposer memperlihatkan tendensi total N yang lebih tinggi daripada tanpa pemberian dekomposer. Next. Berikut adalah kandungan C per N dan selulosa kompos. Nilai C per N sebesar 15-25% yang memenuhi standar mutu pupuk organik Permentan berasal dari kompos TKKS yang mempunyai C per N sebesar 18,49 dan 17,06 berturut-turut untuk kompos TKKS tanpa dekomposer dan yang ditambah dekomposer. Nilai C per N kompos yang dihasilkan baik dari bahan utama jerami, padi, ampas tebu, dan TKKS tidak berbeda antara yang diberi dekomposer dibandingkan tanpa dekomposer. Pada waktu inkubasi 1 bulan, mikroba dekomposer pada kompos jerami, ampas tebu, maupun TKKS dapat menurunkan kandungan selulosa bahan tersebut berturut-turut sebesar 9,85%, 23,55%, dan 22,63%. Next. Baik, dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan yaitu dekomposer konsorsium mikroba selulolitik terdiri dari isolat bakteri dan jamur selulolitik dari sarang rayap dapat menurunkan kandungan selulosa kompos dari limbah pertanian, khususnya limbah ampas tebu dalam waktu 1 bulan. Sedangkan pada kompos limbah jerami, padi, dan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS dalam masa inkubasi 1 bulan memperlihatkan kecenderungan penurunan selulosa dikarenakan degradasi selulosa oleh mikroba dekomposer yang masih berlanjut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.